Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKP Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, Khalil Ahmad, di channel YouTube PKP Talks 24. Podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja, tapi punya makna. Ngomong-ngomong tentang PKP Talks, memiliki tagline bahwa dimanapun, kapanpun, siapapun boleh dan bebas bicara tanpa ada rasa takut, khawatir, dan tekanan dari pihak manapun. Artinya kita memiliki kebebasan berbicara. Yang membatasi adalah apakah yang akan kita sampaikan memberikan dampak positif, nilai, dan makna bagi orang lain atau tidak. Karena yang namanya kata-kata hanya ada dua. Kata-kata yang menginspirasi dan bermakna, dan kata-kata yang ketika kita dengar atau disampaikan kepada orang lain bukan memberikan motivasi, inspirasi, tapi justru membuat orang lain down, membuat orang lain merasa tidak dihargai, dan kemudian membuat orang lain menjadi bad mood. Kata-kata ini yang tidak ada dalam kamus PKP Talk 24. Kita ingin bicara apapun, tetapi dalam perspektif yang benar, karena yakin apa yang kita bicarakan memberikan makna dan kontribusi positif bagi orang lain. Oke, pemirsa, kita mendapatkan kehormatan diundang datang ke Rumah Aspirasi. Salah satu tokoh penting di Jakarta Utara ialah Bapak Haji Triwaluyo SH. Beliau ini adalah salah satu dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Kebetulan beliau adalah anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau ini juga adalah Ketua DPW Gerbang Tani DKI Jakarta. Apa itu Gerbang Tani? Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia. Wow, kebayangkan seberapa besar dan luas jangkauan tokoh yang satu ini. Karena itu kita akan mengupas, mengulik tentang sosok kita atau tamu kita pada episode kali ini. Siapa beliau, bagaimana kesehariannya, dan apa visi misinya setelah menjadi anggota dewan, dan juga perjuangan serta cita-citanya ke depan. Sebelum lebih jauh masuk ke sana, kita saksikan tayangan yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan saja. Pak Tri ini sebelum terjun ke dunia politik juga sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat. Bahkan beliau ini juga menjadi salah satu pengurus PWNU DKI Jakarta. Nah, kemudian beliau terjun ke dunia politik dan menjadi seorang caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta di Dapil berapa ya? 3. Oke, di Dapil 3 yang meliputi daerah Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok. Baik pemirsa, sebelum kita ulik lebih jauh tentang tokoh dan tamu kita pada siang hari ini, mari kita langsung sapa beliau. Apa kabar Pak Tri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PKB Talks sudah bersedia hadir di Rumah Aspirasi Triwaluyo. Oke, luar biasa. Pak Tri, sebelum kita bicara lebih jauh ya tentang sosok Pak Tri, gagasan, pemikiran, dan seterusnya, saya ingin tahu nih Pak Tri, ada nggak perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi anggota legislatif, kesehariannya, kesibukannya? Ya sudah pasti beda ya, karena sejak dilantiknya kemarin bulan Agustus 2024,
sebelumnya itu saya tidur tuh nyenyak, Oh, aduh. jarang ada yang ganggu. Ya, ya. Sekarang terkadang tuh tengah malam aja ada ibu-ibu bawa anak kecil. Ngapain tuh ibu-ibu bawa anak kecil Itu malam-malam? datang minta bantuan bahwa ibu itu besok mau periksa kandungannya. Loh. Suaminya katanya sedang kerja di luar kota. Pernah itu kayak gitu? Hampir sering. Loh. Sering. Makanya terkadang kita juga bingung siapa yang enak, kita yang gitu. Tapi gimana Pak Tri malam-malam didatangin orang yang membutuhkan bantuan itu, perasaannya gitu loh? Merasa berharga, merasa dihargai, atau malah dianggap menjadi beban ya Pak? Oh enggak. Ya. Kita malah senang ya mereka datang. Artinya kita di situ dianggap dan dituakan sama warga di sekitar. Dan itu kita terima kok. 1 kali 24 jam siapapun yang mengadukan tentang persoalan apapun, memang tugas kita sebagai anggota dewan ya, sebagai wakilnya mereka, kita harus bisa mengayomi mereka. Tapi ini Pak, sebenarnya kebiasaan menerima tamu ini sudah dilakukan sebelum jadi ketua dewan? Ya, sebelum menjadi dewan itu tamu itu tetap kita terima, tapi dibatasi sampai jam 10. Kalau sekarang? 10 malam. Sekarang 1 kali 24 jam. Waduh. Berarti ada posko khusus doang di depan rumah? Ada. Ada ya? Kita ada 2 tempat pengaduan masyarakat itu. Pertama di sini rumah aspirasi di Jalan Jembatan 3. Yang kedua itu di rumah. Itu namanya saung aspirasi. Oke. Jadi warga, semua warga yang memerlukan itu, membutuhkan, bisa datang ke sini ataupun ke saung. Pak Tri, itu konstituen atau masyarakat umum? Masyarakat umum. Masyarakat umum. Masyarakat umum, kita tidak batasi siapapun. Dan itu memang kegiatan itu memang sebelum nyalek itu sudah ada ya, sudah ada kegiatan itu. Banyak masyarakat yang minta bantuan, selain itu juga banyak yang minta pendampingan, advokasi dan sebelum jadi ketua dewan, banyak minta bantuan advokasi kasus apa nih Pak yang sering advokasi banyak sih ya. Keluhan masyarakat itu kan terkadang ada salah satu keluarganya di rumah sakit yang diabaikan oleh pihak rumah sakit. Waktu itu kita bantu. Ada yang lebih besar lagi, itu ingin membentuk RT RW, ternyata terbentur dengan Pergub tahun 2001 yang ada poin mengatakan bahwa pembentukan RT RW itu harus disetujui oleh pemilik lahan. Oh, jadi masyarakat tempat domisili Pak Tri itu, sekitarnya itu sebenarnya tinggal di lahan pemerintah atau lahan yang bagaimana? Kok sampai tidak punya RT RW ini, organisasi pemerintahan di lingkup terkecil di wilayah negara kita? Ya, jadi pada tahun 2015 itu saya masuk ke rumah sakit, masuk ke Muarangke. Oh, Muarangke. Ternyata di situ hanya ada beberapa RT RW. Di situ sekarang menjadi RT 22. Ketika itu mereka warga itu selalu demo ke balai kota. Dan akhirnya karena itu tidak bisa membentuk RT RW, sehingga mereka melakukan demo di balai kota. Nggak susah mendapatkan pelayanan ya. Nah, di situ kita langsung minta kepada masyarakat, udah berikan kuasa saja kepada saya untuk mengurus. Dan alhamdulillah kita di sana diterima waktu itu Pak Gubernurnya Pak Ahok. Pak Ahok setelah itu dirapatkan di DPRD dan dirubah Pergub itu. Dibolehkan di Pergub nomor 1 tahun 2017 kalau nggak salah. Itu ditandatangani Pak Ahok, tapi direalisasikannya di zamannya Pak Anies, pembentukan RT RW itu. Di Muarangke itu ya. Di Muarangke. Pak Tri, berarti keseharian Pak Tri ini banyak berinteraksi dengan kaum nelayan ya Pak Tri ya? Ya kalau di Muarangke. Kalau di Muarangke khususnya nelayan, tapi untuk di luar Jakarta Utara masyarakat banyak juga yang berinteraksi. Pak Tri,
Pak Tri sudah sejak awal memiliki cinta dan kepedulian kepada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ya. Ini dapatnya dari mana nih Pak Tri? Pelajaran ini nih tentang kepedulian ini dari sejak bangku sekolah apa pada sudah kuliah atau setelah lulus SMA pada waktu tahun 2001 kalau nggak salah, waktu itu zamannya Pak Abdurrahman Wahid. Oh. Saya sudah membantu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, ketika zaman itu kan banyak populer tentang kenaikan upah. Nah, di situ banyak karyawan-karyawan para buruh itu untuk menuntut meminta agar kenaikan upah dan kebutuhan yang layak bagi buruh. Di situ saya menjadi aktivis buruh. Oh, aktivis buruh dan memberikan advokasi kepada buruh di wilayah Jakarta Barat. Itu sekitar 3.000 orang massa yang kita bantu, 3.000 buruh. Aspirasinya apa itu, soal apa? Waktu itu kenaikan upah, cuti hamil, cuti haid, itu kita perjuangkan sampai ke waktu itu di namanya sih Disnaker ya, bukan Disnaker, kementerian sekarang ini departemen waktu itu, Departemen Tenaga Kerjaan. Dan alhamdulillah di situ kita berhasil untuk memperjuangkan para buruh. Bakat politisinya udah muncul dari situ ya. Negotiation. Pak Tri, berarti Pak Tri ini punya filosofi atau moto hidup sebagai seorang mungkin katakanlah pejuang atau apa, boleh disampaikan kepada kita Pak? Jadi saya ingat pesan dari guru saya itu, pertama itu jadilah macan yang menyembunyikan kukunya. Yang kedua pesannya itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Dua pesan inilah yang menjadi pegangan saya sampai saat ini. Menjadi macan yang menyembunyikan kukunya. Bagaimana itu? Ya artinya kita memiliki kemampuan, jangan mentang-mentang. Ketika dibutuhkan baru kita keluarkan kukunya. Nah, itu. Begitu dibutuhkan, begitu terdesak, keluarkan gitu. Iya. Gitu. Santri ya Pak Tri ya dulu ya. Pernah nyantri nggak Pak Tri? Saya itu kebetulan belum pernah nyantri. Cuma pondok pesantren kilat. Jadi dari sekolah dasar itu kita madrasah kelas 1 sampai kelas 6, sanawiyah kelas 1 sampai kelas 3. Itu kita dibarengi dengan namanya ngaji diniyah, sekolah diniyah, madrasah diniyah, dan itu hampir rutin 9 tahun. Dari masa SD sampai madrasah sanawiyah. Alia sudah berhenti. Udah. Santri kalong ya istilahnya. Santri kalong. Udah mulai nakal lah, agak remaja. Kayak nuker sendal di masjid. Terus pas kuliah di mana Pak? Pas kuliah. Kalau pas kuliah ya biasa aja. Kita tidak ada. Nakalnya semakin menjadi atau berhenti? Oh enggak, kan kita gini. Saya ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kita ngambil kuliah juga bukan kuliah kayak orang-orang yang mempunyai dana besar. Saya kuliah itu sambil kerja. Jadi kadang kuliah, kadang juga ketinggalan mata pelajaran, dan kadang juga yaitu sampai berapa tahun baru bisa diwisuda. Jadi perjalanan pendidikan itu ya lumayan agak panjang. Waktu kuliah sudah jadi aktivis gak? Pernah jadi aktivis apa gitu? Kalau di kuliah itu justru kita malah fokus kerja, cari uang untuk bayar. Justru di masa setelah lulus SMA itu kan dari SMA kita nggak langsung kuliah, kita kerja dulu ke breakdown, kita cari untuk penghasilan. Kuliahnya di mana? Saya waktu itu di Painan. Ngambil hukum ya. Pada saat masa kuliah itu Pak Tri sudah punya cita-cita ingin jadi apa? Cita-cita saya sampai sekarang ini ya bermanfaat untuk orang banyak.
nggak jelas definisinya menjadi Tidak apa jelas. gitu. Tidak jelas. Mengalir begitu aja jalan. Oh, pokoknya bermanfaat Untuk orang banyak. Seperti hadis Nabi itu ya. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas itu ya. Ya. Oke, pemirsa PKP Talks 24, podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja yang penting punya makna. Ada angka 24, berarti 24 jam. Orang kalau memang mau bicara, boleh saja. Yang penting tahu waktu dan tujuannya untuk apa. Inilah filosofi kita. Dan kita lanjutkan. Oke, Pak Tri. Tadi kita sudah mendengar kisah Pak Tri dari sejak sekolah sampai dengan mahasiswa. Pak Tri belum mendefinisikan mau menjadi apa, tapi bahwa catatannya ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, Pak Tri, pada saat Pak Tri sadar bahwa saya harus memberikan manfaat buat orang lain, Pak Tri sudah berpikir belum mau menjadi apa nantinya? Ya. Jadi pertama saya berpikir itu saya agar bermanfaat untuk orang lain itu orang banyak. Pertama saya menjadi pengusaha. Oh, oke. Setelah menjadi pengusaha artinya di situ kita memiliki rezeki lebih. Dan itu yang akan kita gunakan agar kita bermanfaat orang banyak. Setelah lama kelamaan ternyata kebutuhan masyarakat ini begitu banyak. Akhirnya saya berpikir jika sebanyak apapun harta kita, ketika kita membantu orang sekian banyak itu akan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, untuk itu saya sendiri waktu itu berpikir, wah nggak bisa nih harus hanya dengan uang. Artinya kita harus dengan kebijakan. Gimana caranya? Ya harus kita berpolitik. Politik itu adalah wadah untuk kita membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Tadi Pak Tri berpikir untuk menjadi pengusaha. Usia berapa itu, Pak? Itu belum lama saya jadi pengusaha itu di sekitar tahun 2016. Oh, tahun 2016. Pak Tri, peluang apa yang kemudian dipikir pada saat itu yang muncul, oh saya harus menjadi pengusaha apa di sektor apa begitu? Iya. Jadi dari tahun 2010 atau 2011 itu saya ini selalu memberikan bantuan dengan cara memberikan bantuan tenaga dan pikiran kepada masyarakat. Setelah ada kesempatan menjadi pengusaha, saya bantu dengan harta. Setelah itu saya berpikir, saya lebih baik terjun ke politik untuk membantu masyarakat yang lebih luas. Gitu. Oke. Nah di situ kita sampai saat ini, alhamdulillah masyarakat sangat percaya tentang advokasi, tentang keluhan-keluhan masyarakat dari yang terkecil sampai terbesar. Tapi Pak Tri menjadi seorang pengusaha dari pemula ya? Saya atau melanjutkan orang tua? Oh enggak, bisnis orang tua? Saya dari pemula karena tadi tak bilang kalau saya ini terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang terkadang makan sehari sekali. Gitu. Nah, saya berpikir itu dan saya bertekad, saya ingin menjadi pencipta kerja, tapi bukan pencari kerja. Dan itu saya kerjakan sekian lama sampai ketemu titik kesuksesan usaha. Sudah berapa tahun baru merasakan itu? Dari tahun 2016 saya baru merasakan bermanfaat untuk orang banyak itu melalui harta, melalui rezeki yang saya punya. Modal awal berapa Pak? Kalau modal awal itu kecil, biasalah jatuh bangun. Akhirnya saya kerjasama dengan kawan yang nggak bisa saya sebutkan, tapi beliau pengusaha besar. Di sektor apa? Di sektor perikanan. Perikanan. Berarti sekarang Pak Tri punya usaha sendiri di bidang perikanan, apa distribusi atau pengepul atau apa Pak Jesa? Ya kita salah satu distribusi. Distribusi ya. Untuk
apa namanya masyarakat Jakarta? Untuk Pasarnya itu ada lokal, ada juga kita ekspor. ekspor. Jenis ikan tangkapan atau budidaya, Pak? Tangkapan. Tangkapan. Ya. Nelayan ya, dari Nelayan. para nelayan gitu ya. Betul. Oke, Pak Tri, luar biasa sekali dari seorang mahasiswa ingin memberikan manfaat kepada orang lain lalu bertransformasi menjadi seorang pengusaha. Karena dengan usaha itu bisa membantu orang banyak. Karyawannya banyak dong Pak Tri ya sekarang. Ya karyawan alhamdulillah lah lumayan. Oke. Nah, baru kemudian merasa uang saja tidak cukup. Harus melalui gerakan, kebijakan, sehingga bisa terasa bukan hanya di ruang atau skup yang terbatas Pak ya. Kalau kebijakan kan berlaku di masyarakat lebih luas lagi. Nah Pak Tri, terpikir nggak waktu itu, aku kalau gitu harus masuk partai politik? Ya, kebetulan itu kan tak lihat itu PKB itu partai satu-satunya se-Indonesia yang memiliki ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mempunyai asas Pancasila. Di situ seiring karena saya sendiri terlahir dari rahim orang tua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdiyin ya, kaum Nahdiyin ya. Ya. Pak Tri, kalau nggak salah menjadi salah satu pengurus struktural PWNU DKI ya Pak Tri ya? Ya, kebetulan saya menjadi Awan di PWNU DKI Jakarta. Oke. Kenapa Pak Tri tertarik ada di situ? Ya karena dari lahir darahnya itu sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan wadah jamiahnya Nahdiyin itu ya Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Jadi kemudian dari menjadi pengusaha, kemudian aktif masuk ke organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi ngomong-ngomong Pak Tri, tadi kan di awal sempat kita sebutkan Pak Tri itu adalah Ketua DPW Gerbang Tani DKI Jakarta. Nah, apa itu Pak Gerbang Tani itu Pak? Boleh dieksplor sedikit Pak? Gerbang Tani itu gerakan kebangkitan petani dan nelayan Indonesia. Gerbang Tani itu sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Ya. Sebelum saya nyalek, saya sudah menjadi Ketua DPW Gerbang Tani DKI Jakarta. Jakarta. Untuk periode dari sampai periode 2023 2028. 28. Kalau boleh tahu kegiatannya apa itu Pak Gerbang Tani? Gerbang Tani itu kegiatannya ya membantu masyarakat, terutama di bidang nelayan karena di Jakarta ini mayoritas yang ada nelayan. Ada petani di DKI Jakarta ini hanya sekitar 20%. 20%. Masih ada ya? Masih ada. Di mana itu Pak? Itu ada di daerah Rorotan. Rorotan di mana itu? Rorotan Marunda itu ya. Marunda. Itu sama di Jakarta Timur, cuma sedikit kalau Jakarta Timur. Berarti yang lebih banyak advokasinya kalau di Jakarta Gerbang Tani ini adalah di nelayan ya. Di nelayan. Kemarin belum lama ini juga nelayan di Muara Angke. Dan Jakarta lah khususnya, itu mereka datang ke tempat kami untuk konsultasi dan menyampaikan aspirasi bahwa mereka keberatan dengan adanya berlakukannya VMS. VMS itu Vessel Monitoring System. Jika kita lihat dari permennya di nomor 42 tahun 2016, VMS itu bermanfaat untuk nelayan dan pencegahan pemerintah untuk adanya illegal fishing. Tetapi
menurut masyarakat nelayan yang terutama di bawah 30 GT itu terasa berat. Kenapa sih beratnya? Pertama itu VMS itu dibeli dengan harga yang lumayan, di atas 15 juta. Kedua itu ada pajaknya per tahun, sekitar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Oke, bagi nelayan itu tidak masalah. Yang jadi persoalannya adalah ketika nelayan itu melaut, itu ada saja pelanggarannya. Entah itu melewati batas WPP, WPPNRI, itu WPP itu zona penangkap ikan. Zona penangkapan ikan. Ya, zona penangkapan ikan. Jadi pemerintah itu mengatur bahwa nelayan A ini harus ada di zona ini, nelayan B harus ada di sini. Nah, disitulah ketika nanti nelayan itu bukan bergeser karena entah itu ombak entah itu apa, itu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Denda itu disesuaikan dengan GT. Ada denda kalau melewati batas yang sudah ditentukan. Berarti ada sistem pengawasannya itu ya? Itu dengan VMS itu. Karena VMS itu kalau kata kita itu GPS. Jadi dari bibir pantai sampai ke tengah gitu ya? Sampai ke daerah zona yang sudah ditentukan itu terpantau. Itu masyarakat sangat lumayan agak berat gitu. Pernah kemarin itu ada nelayan yang akinya mati, kan namanya mesin itu kan nggak harus sehat terus. Akinya mati, itu nelayan itu ditahan kapalnya, diminta itu dikenakan denda. Baik pemirsa, obrolan kita semakin dalam, masuk ke segmen apa yang menjadi concern dan perhatian tokoh kita Pak Haji Triwaluyo SH yang kebetulan sekarang sudah menjadi seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB. Nah, bicara tentang nelayan, kita mungkin nggak sadar bahwa selama ini kita menggunakan jasa para nelayan di seputaran pantai Jakarta Utara ini, bahwa kebutuhan protein ikan yang kita konsumsi semuanya hasil jerih para nelayan. Tapi kadang-kadang kita menyaksikan bahwa para nelayan itu dari dulu ya begitu-begitu aja. Taraf kehidupannya banyak yang kadang-kadang tergantung dari cuaca. Kalau cuaca bagus, hasil tangkapannya bagus. Tapi kalau cuaca lagi tidak bagus, akhirnya dia tidak melaut dan akhirnya tidak mendapatkan pemasukan harian. Betul nggak Pak? Betul. Kalau begitu Pak Tri, saya mau nanya nih, sebagai seorang aktivis dan sekaligus pemimpin DPW Gerbang Tani DKI Jakarta, sebenarnya persoalan substansial dari nelayan kita di pesisir utara Jakarta ini apa sih Pak? Banyak sekali ya kalau ditanya persoalan nelayan pesisir. Terutama sih di hasil tangkap. Sekarang ini kan sudah mulai minim. Karena pertama adanya reklamasi. Kedua itu sulitnya BBM. Ketiganya itu sulitnya juga birokrasi. Birokrasi di apanya? Di perizinan. Di perizinan. Apakah nelayan itu harus punya semacam lembaga itu, atau misalnya izin perorangan atau izin? Ya, setiap nelayan itu kan diwajibkan memiliki izin melaut. Oh, izin melaut. Semacam SIM gitu ya kalau di darat gitu. Betul, ada namanya SIUP, ada yang namanya SIKPI, ada yang namanya SLO, dan banyak lagi administrasi nelayan agar bisa melaut. Ini hanya masalah administrasi sudah bertumpuk seperti itu ya? Ya, harus itu Pak? Dan itu diwajibkan. Diwajibkan. Apabila mereka tidak melengkapi itu, mereka tidak
bisa melaut. Seandainya memaksakan akan ditangkap dan dikenakan sanksi. Nah, birokrasi di Indonesia ini begitu banyak, terutama itu untuk para nelayan itu luar biasa. Tanpa satu surat terlampir saja nelayan akan bisa dikenakan sanksi, sanksi administrasi dan denda. Ditambah lagi dengan adanya VMS ini, pemberlakuan diwajibkan menggunakan VMS. Ini lebih luar semacam biasa. GPS gitu ya? Iya, ini luar biasa. Untuk itu kita Gerbang Tani meminta kepada Kementerian KKP itu agar mengevaluasi regulasi permen tersebut. Harusnya menjadi pelindung, fasilitator para nelayan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Tapi pada implementasinya regulasi itu justru memberatkan ya. Iya, itu seharusnya pemerintah itu yang wajib melindungi, mengayomi nelayan. Bagaimanapun nelayan itu adalah pekerjaan yang dibutuhkan sekali di Indonesia. Tentang kecukupan gizi hewani itu seharusnya dipermudah. Jangan malah diperbanyak birokrasi yang membuat nelayan ini malah nggak bisa melaut. Nah sekarang nih nelayan dihadapkan juga pada persaingan untuk bisa menangkap ikan. Misalnya kalau ada istilahnya pengusaha ya, nelayan yang tadi itu lebih dari 30 GT. Nah itu gini, apa yang terjadi? Penangkapan nelayan itu diatur oleh WPP namanya itu ya, wilayah penangkapan. Itu untuk GT besar di atas 30 GT itu biasanya ada di sudah ditentukan tempat lokasi-lokasinya oleh pemerintah. Dan itu memang bagus juga. Tapi WPP itu untuk nelayan kecil itu sepertinya kurang bermanfaat, karena terkadang itu ikan itu ada di sisi sini, ada di sebelah sini. Karena ikan nggak tahu arah kecuali nggak punya alamat juga ya Pak? Nggak punya alamat kecuali ikan ini paham nih, di sini boleh parkir, di sini enggak. Jadi nah ikan itu bisa di sini, jadi tahunya di sini. Kalau di sini. Nelayan itu nggak tahu ikan hari ini ada di mana. Itu persoalannya itu. Yang tahu itu ikan ada nelayan, dia lari. Justru itu. Dan kalau dibatasi semakin jauh, maka nelayan harus menyediakan bahan bakar yang semakin besar. Sementara bahan bakar untuk nelayan kecil itu terbatas, dan itu dikeluhkan sejak beberapa tahun yang lalu. Sulitnya BBM solar untuk nelayan. Sekarang nih kan di Jakarta ya, itu kan dari sejak tahun 2014 atau 16-an itu ya, reklamasi opik ya itu ya. Itu seberapa besar pengaruhnya terhadap misalnya produktivitas tangkapan daripada nelayan itu? Banyak dikeluhkan juga kan itu kan Pak Tri? Ya, yang pastinya berkurang untuk mendapatkan ikan. Kalau di pesisir utara ini, pesisir Jakarta, itu biasanya kan ikan harian. Jadi berangkat malam, pulang pagi. Nah, itu biasanya nelayan itu bisa dapat ikan itu sebelum reklamasi itu sekitar 3-4 kintal atau 300-400 kg. Tapi saat ini sekitar 100-150 kilo itu sudah mantap, sudah luar biasa. Dan itu pagi ya baru pulang ya? Ya, sekitar subuh. Malam maghrib berangkat, setelah maghrib nanti pulang itu sekitar jam 1, 2, 3 tergantung hasil tangkapan. Worth it dengan resiko yang mereka hadapi, selain harus bayar ini BBM dan seterusnya?
Resiko itu banyak sekali di laut itu. Pertama itu cuaca ya, untuk alam itu kan kita tidak bisa prediksi. Tiba-tiba nanti angin kencang atau ombak kencang dan resiko-resiko besar. Jadi nelayan sudah menghadapi untuk mencari rezeki itu sudah menghadapi resiko yang luar biasa di laut. Ditambah lagi dengan resiko birokrasi. Nah, ini yang seharusnya pemerintah ini pertimbangkan. Tentang nelayan kecil ini. Pak, nelayan itu ada asuransinya nggak sih Pak? Itu Misalnya asuransi kecelakaan kerja atau jaminan apa? Persoalannya itu Tenaga kerjaan gitu, BPJS tenaga kerjaan misalnya. itu tidak berani mengcover kapal maupun nelayan. Masalahnya karena nggak jelas Ya, penghasilannya. karena tidak jelas. Bukan mungkin dipertimbangkan di resikonya kali. Karena resiko melaut, nah itu kan luar biasa. Banyak yang meninggal mendadak di laut, entah itu karena angin, entah itu karena Kapal tertidur, yang entah itu kapal terbalik. Sehingga asuransi sampai saat ini sekitar berapa persen, hampir 90% nelayan di Muara Angke ini dan Muara Baru tidak ada asuransi. Problem utama ya. Problemnya Padahal jasa para nelayan ini sama besarnya dengan para petani yang menjadi penghasil sumber pangan untuk rakyat Indonesia. Ya, persoalannya itu asuransinya itu tidak ingin mengcover. Gitu. Jika ada satu asuransi yang berani di sini, peran pemerintah seharusnya bisa mendorong perusahaan asuransi itu untuk memberikan jaminan pada nelayan. Ada nggak sih undang-undangnya, regulasinya Pak? Tentang kewajiban nelayan harus mendapatkan perhatian termasuk jaminan keselamatan ada kerja di Permen 42 tahun 2016 itu semua ada kewajiban untuk asuransi. Tetapi perusahaan asuransinya kebanyakan tidak ada yang berani menerima. Karena saya sudah berupaya juga waktu di tahun-tahun kemarin itu kita perkenalkan ke asuransi, dan asuransinya sendiri juga tidak kurang. Oke, pemirsa, menarik sekali. Ternyata nelayan Indonesia memiliki segudang masalah. Masalah regulasi yang berlapis-lapis, juga masalah risiko di tengah laut yang harus dihadapi, juga tentu saja masalah BBM karena semakin berkurangnya potensi ikan yang harus ditangkap, sehingga jarak mereka itu untuk menyeberangi samudra laut semakin jauh. Betul nggak Pak Tri? Betul. Oke, inilah PR yang mungkin ke depan menjadi concern dari Pak Tri sebagai seorang anggota DPRD dari fraksi PKB DKI Jakarta. Oke pemirsa, PKB Talks 24 dimanapun berada, kita lanjutkan obrolan siang hari ini dengan Bapak Tri Waluyo. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang permasalahan nelayan di pesisir utara Jakarta. Maka setelah kita mendengarkan begitu banyaknya masalah nelayan yang harus dihadapi dengan berbagai macam risiko itu, kan posisi sekarang udah menjadi anggota Dewan nih Pak. Iya. Ya. Berarti kan udah tergambarkan tuh kira-kira apa nih yang mau diperjuangkan oleh Pak Tri. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya dulu, Pak Tri, apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian Pak Tri memilih jalur politik untuk memperjuangkan aspirasi para nelayan? Iya. Ini salah satu alasan, ya benar, salah satu alasan karena yang tadi saya bilang, saya ini ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Selain dari rezeki yang kita punya, jadi kemampuan juga yang kita punya yang kita untuk bantu ke masyarakat. Itu. Kenapa saya masuk ke jalur politik? Ya itu tadi, agar saya memiliki kebijakan. Dengan kebijakan itu kita bisa bantu masyarakat yang lebih luas, terutama persoalan-persoalan seperti yang tadi kita bicarakan tentang nelayan. Gitu. Jadi langkah awal nanti itu pertama kita akan beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI fraksi PKB, minta arahan ke beliau bagaimana langkah selanjutnya untuk
berdiskusi dengan Kementerian KKP terkait keluhan-keluhan nelayan dan curhatan nelayan ini. Kita sampaikan ke Kementerian KKP agar Kementerian KKP ini bisa menyikapi dan bisa memberikan kebijakan yang lebih baik lagi terhadap nelayan. Karena khawatir nih nasib para nelayan. Ya. Boleh jadi nanti ke depan nggak akan ada lagi orang yang mau jadi nelayan ya? Iya, itu. Itu yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan setelah adanya banyaknya regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang tanda kutip tidak berpihak ke nelayan, nelayan akan enggan untuk menjadi nelayan. Generasi nanti tidak akan mau menjadi nelayan. Dan laut kita nanti itu akan dipenuhi monster-monster ikan. Sekarang kebayang nggak sih, Pak Tri? Emang masih ada anak muda yang pengen jadi nelayan? Banyak sekali. Pemuda-pemuda sekarang ini terutama di pesisir itu karena sudah terbiasa dengan laut, terbiasa dengan kapal, sehingga mereka itu memiliki rasa ingin menjadi nelayan, bahkan menjadi bosnya nelayan. Nah itu banyak. Untuk di pesisir ya, pesisir laut. Nenek moyangku seorang pelaut ya Pak ya? Ya, nenekku seorang, betul. Oke. Nih Pak Tri, masuk PKB. Ya. Tahun berapa Pak Tri? Saya masuk PKB itu di tahun 2022. Persiapan untuk nyalek tahun 2024 waktu itu, udah kepikiran? Kepikiran sudah kepikiran mau masuk PKB. Itu tadi kan kita bilang. Kenapa tak pilih PKB? Pertama itu PKB itu sama ideologinya dengan saya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, keduanya itu berasaskan Pancasila. Ketiganya PKB itu kan partai yang rahmatan lil alamin. Dan kebetulan kan kita tahu pendirinya itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat dan pejuang di negara kita. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, para ulama-ulama sepuh host di Nahdlatul Ulama. Masuk PKB yang ngajak siapa Pak? Jadi sebenarnya bukan mengajak ya, tapi disarankan. Disarankan oleh kiai besar, kiai host di Indonesia lah, kiai host di Indonesia. Dan kebetulan saya belum kenal sama belum kenal dengan pengurus PKB DKI, dikenalkan oleh Kiai Samsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta. Untuk bertemu dengan pengurus DPW. Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Pada saat itu yang ditanya apa Pak Tri? Yang ditanya itu berapa anggaran punya berapa anggaran untuk berapa M? Waktu itu mau nyalek ya ditanya itu ya? Ya, ditanya. Kira-kira punya anggaran berapa? Dan bisa untuk memenangkan dapilnya nggak gitu? Ya. Waktu itu saya jawab kalau masalah biaya, dana, anggaran itu nggak usah dipikirin. Gitu. Yang penting saya bisa menang dan jadi. Tapi udah tahu nih kira-kira nih rata nih punya budget berapa baru akan jadi gitu, udah kebayang atau udah dikasih brainstorming waktu itu? Enggak, oleh pengurus? Belum ada kebayangan kan karena kebetulan saya baru pertama ya masuk di partai politik dan kita belum terbayang lah anggarannya berapa, terus bagaimana berjalan seperti itu aja, mengalir seperti apa adanya. Tapi waktu itu udah ditentukan mau nyalek dari dapil berapa gitu? Ya pastinya saya waktu itu milih di dapil tempat saya domisili. Dapil 3 meliputi Penjaringan, Tanjung Priok. Setelah itu apa yang Pak Tri lakukan? Konsolidasi dengan melibatkan organisasi masyarakat atau para nelayan atau? Tapi memang luar biasa sih. Pertama kali saya daftar caleg di PKB itu, masyarakat Jakarta Utara ini melihat sebelah mata. Terutama ketika saya sosialisasi
dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Mereka menyarankan, udahlah jangan PKB. PKB itu partai apaan, itu nggak populer, nggak terkenal. Orangnya juga nggak ada yang nongol. Oh gitu. Di situ PKB ternyata di Jakarta Utara ini masih minim. Masyarakat ini mengetahui keberadaan PKB. Makhluk apa ini, partai apa ini, gitu ya? Itu. Nah itu jadi tantangan. Pak Tri minder nggak waktu itu langsung? Oh enggak. Pas masyarakat bahasanya begitu, jangan PKB, PKB itu apa? Jadi motivasi. Nah, jadi motivasi. Akhirnya kita adakan itu acara yang mengatasnamakan PKB, Jalan Sehat, yang melibatkan ribuan orang di setiap kecamatan. Di situ terkenal lah di situ. Baru tahu keberadaan PKB di Dapil 3 terutama. Dapil 3 terutama di 3 kecamatan itu. Di 3 kecamatan. Ketika itu setiap ditanya PKB itu dijawabnya pasti Triwaluyo. Karena waktu itu emang belum ada pengurus yang mungkin terjun di dapilnya Pak Tri gitu ya. Betul. Masih mungkin anggota legislatif sebelumnya itu tidak melalui kampanye atau gimana, kurang paham, kurang sosialisasi atau gimana. Faktanya di Dapil 3 ini ketika saya menawarkan diri mengajak mereka untuk membantu saya dalam legislatif, mereka malah pesimis. Mereka pesimis. Wah, justru menyarankan saya di partai-partai lain dibanding yang lebih mentereng, yang udah punya nama besar. Tapi yang buat Pak Tri optimis apa, Pak Tri? Membuat saya optimis. Saya ini hidup ini selalu optimis. Apapun yang saya lakukan, saya akan pikirkan 5 langkah ke depan. Kalau kira-kira saya tidak bisa maju, tidak bisa mencapai target yang saya inginkan, saya lebih baik mundur dan pindah ke tempat lain. Pemirsa PKP Talks dimanapun Anda berada, hari ini adalah untuk kali pertama setelah sekian lama PKP Talks 24 tidak tayang. Dan tayangan yang perdana ini kita mengulik tentang sosok dan perjuangan legislator kita di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Haji Triwaluyo SH. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana Pak Tri berkampanye untuk pencalonannya sebagai seorang anggota legislator, tetapi di lapangan ternyata partai yang dia belum dikenal oleh masyarakat. Berat tantangannya. Tapi kemudian Pak, akhirnya toh jadi juga. Bagaimana perasaannya Pak Tri? Untuk perasaan ya pasti bangga ya. Bangga bukan menjadi anggota legislator, tapi bangga memperkenalkan produk Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masyarakat. Luar biasa, produk Ahli Sunnah wal Jamaah ya? Produk Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena kan diakui dan tidak diakui bahwa PKB ini adalah bentukan dari Nahdlatul Ulama. Itu yang membuat kepuasan. Persoalan jadi dan tidak jadi legislatif itu sudah ada garis tangan. Oh, luar biasa. Itu semua sudah tergantung Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita ini dijadikan apa nantinya. Yang terpenting kepuasan bagi saya itu dapat memperkenalkan produk Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di masyarakat. Pak Tri, kalau boleh saya tahu nih Pak Tri, kalau boleh saya tanya, berarti menurut Pak Tri ini ada sesuatu missing linknya, pemahaman ya, antara tradisi dan budaya kultur masyarakat Jakarta yang ahli sunnah wal jamaah, tapi untuk pilihan aspirasi politiknya belum segaris. Berarti kan ada sistem atau mungkin sesuatu atau komunikasi yang belum nyambung kepada mereka. Dan itu Pak Tri rasakan sendiri berarti gitu. Ya, dan itu kan selalu saya sampaikan ketika bertemu dengan masyarakat dengan contoh hal-hal yang kecil. Contoh seandainya ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tanpa disadari oleh masyarakat itu
gunakan di kehidupan sehari-hari. Dari sebelum mereka menikah sampai mereka melahirkan sampai mengandung, itu ada tradisi-tradisi yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini lekat sekali dengan kebiasaan dan tradisi keagamaan yang juga dijalankan oleh PKB ya. Betul. Nyambung gitu ya. Nyambung. Ya itu kita perkenalkan dari situ dulu. Kegiatan masyarakat itu pertama ketika mereka mengandung itu ada tradisi 7 bulan dan itu biasa digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka 7 bulan ada lahiran syukur rambut dan itu juga yang digunakan dan kebiasaan itu digunakan masyarakat dan itu ada di PKB sampai kematian. Ada 1 hari, 7 hari, 3 hari sampai 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan itu tanpa mereka sadari bahwa mereka itu mengikuti kegiatan-kegiatan itu ajaran atau kebiasaan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di situ tak beri pengertian bahwa PKB lah yang tepat untuk wadah kita agar semua masyarakat kita ini paham. Oke. Dan akhirnya Pak Tri memformulasikan bentuk kampanye efektif, Betul. memperkenalkan hubungan antara NU, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan PKB gitu ya. Betul. Itu salah satu kunci ya Pak. Salah satu kunci. Tapi ketika kita berbicara dengan non Muslim, kita beri pandangan ketika Gus Dur itu atau salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi bapak pluralisme. Menjadi bapak bangsa di negara ini. Ya, itu yang tak beri pengertian dan misi-misi kita ketika nanti kita terpilih menjadi anggota legislatif. Dan misi-misi itu sudah sedikit banyaknya itu sudah terrealisasikan. Pertama dengan membantu masyarakat, masyarakat tentang apapun. Kemarin belum lama ini terkait pedagang yang ada di Ancol, dan itu alhamdulillah kita berikan pendampingan advokasi. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi yang terbaik antara Ancol dan pedagang kaki lima, pedagang asongan. Itu salah satu bentuk bentuk bakti kita kepada masyarakat. Dan itu bukti bahwa kita ini setelah menjadi dewan, karena mimik di masyarakat itu setelah menjadi anggota dewan itu akan lupa dengan masyarakat. Dan itu sudah berlaku puluhan tahun yang lalu. Dan ini jadi stigmanya seperti itu ya. Kalau mau nyalon turun, peduli, pura-pura, betul. Dianggapnya seperti itu. Nanti begitu jadi masa bodoh, nggak pernah datang lagi gitu. Tapi PKB nggak melakukan seperti itu. Nah, disinilah kita buktikan dengan visi misi yang ketika sosialisasi di tahun 2024 kemarin ini kita buktikan ke masyarakat bahwa PKB ini benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat dan mendukung, membantu masyarakat sepenuhnya di bidang apapun. Untuk banyak sekali ada anak sekolah yang ijazahnya belum terkebut. Dan saya hadir di situ. Ketika rumah sakit itu tidak melayani dengan baik, kita hadir di situ. Dan PKB selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Di dalam masyarakat dari lapisan apapun, dari lapisan terkecil sampai lapisan tingkat menengah, dan tidak membeda-bedakan dan suku, tidak membeda-bedakan golongan, agama. Dan kemarin juga kan belum lama ini kita mendapat surat keluhan dari apartemen di DKI Jakarta, dan itu tuh ditujukan, nggak tahu kalau ke fraksi lain, cuman ditujukan ke fraksi PKB. Dan itu langsung saya tindak lanjuti dengan cara reses di apartemen tersebut untuk memediasi antara Pamjaya dengan
pihak apartemen. Soal kenaikan tarif tentang air bersih atau betul, terkait dengan penyesuaian tarif PAM Jaya. Nah, di sini ada debatable antara, dan kita undang juga, kan kita terima juga audiensinya di Komisi C waktu kemarin itu. Masih debatable pada waktu itu, tapi menemui titik temu, titik solusi yang akhirnya pihak PAM Jaya dengan pengurus Persi itu ingin mengadakan MOU. Dan itu sudah kita fasilitasi, minimal kita hadir di tengah-tengah masyarakat, baik sebelum menjadi atau apalagi setelah menjadi anggota dewan. Oke, Pak Tri sekarang sudah resmi menjadi satu dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Nah, mungkin Pak Tri punya cita-cita atau keinginan-keinginan untuk kedepannya mau ngapain lagi nih? Kan perjalanan masih panjang. Baru dilantik tanggal 26 Agustus 2024. Sampai dengan sekarang berarti kira-kira baru berapa bulan tuh Pak Tri? Dari Agustus, September, kita mulai aktifnya itu kan di bulan Oktober. Oktober, betul. Oktober, November, Desember, Januari, Februari baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Untuk kedepannya cita-cita kan pasti ada. Cita-cita saya ya agar bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Bukan saja di DKI Jakarta, tapi di Nusantara. Siap, luar biasa. Untuk anak muda nih Pak Tri, kira-kira menurut Pak Tri penting nggak sih tertarik dan masuk ke dunia politik? Karena kan mau nggak mau masa depan bangsa di tangan mereka. Betul. Generasi setelah Pak Tri mungkin. Betul. Itu yang lumayan agak memakan waktu yang ekstra untuk anak-anak muda ini. Karena anak-anak muda ini kan adrenalinnya kan sedang luar biasa ya. Sedang labil-labilnya, ketika dia pusing sedikit biasanya lari ke arah-arah yang negatif. Entah itu terjerumus di narkoba, tawuran dan lain-lain. Disinilah peran kita ini untuk mencegah mereka agar tidak sampai terjerumus ke dunia yang kurang baik, ke lembah hitam, ke dunia yang kurang baik. Caranya gimana? Pertama itu kita akan memberikan kegiatan-kegiatan positif di bidang olahraga seandainya, atau pelatihan kerja. Kita kerjasama dengan dinas terkait. Apabila masih ngeyel karena anak muda sekarang ini kan susah. Susahnya gini, jangankan sama kita, sama orang tuanya aja melawan, membantah. Ini yang menjadi PR kita yang luar biasa untuk anak muda, agar mereka bisa masuk ke terjun politik. Yaitu kita harus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan edukasi. Edukasi, pelajaran dengan cara apa? Anak-anak muda ini kan sekarang senangnya bermain. Kita ajak mereka itu, kita arahkan ke olahraga ya, ke sarana olahraga. Entah itu futsal, bulu tangkis, dan lain sebagainya, sepak bola. Itu yang sekarang ini kita bina. Yang sekarang ini saya bina Dapil 3 ini ya. Ini kita bina, dan kemungkinan besar banyak juga dari luar Dapil 3 ini sudah ikut bergabung. Entah itu di klub bola, futsal, catur, tenis meja, bulu tangkis, itu kita semua fasilitasi. Dan mudah-mudahan ini PR ini kedepannya agar si pemuda ini bisa lebih giat, lebih menarik di dunia politik. Karena melihat saya sebagai anggota dewan ini, mereka lihat itu bahwa saya ini orang yang bijak, orang yang bisa aware terhadap apa menjadi harapan, aspirasi anak-anak muda khususnya ya. Dan saya menempatkan diri untuk menjadi motivasi untuk mereka. Luar biasa sekali. Pemirsa, obrolan kita sudah memasuki fase akhir. Karena itu
saya akan tanya kepada Pak Tri sebenarnya idealisme atau cita-cita atau impian Pak Tri untuk membangun Jakarta itu seperti apa. Oke, pemirsa PGP Talks 24 dimanapun Anda berada, hari ini kita akan tuntaskan obrolan dengan narasumber yang luar biasa, Pak H. Tri Waluyo. Beliau sekarang sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan masuk di Komisi C yang membidangi keuangan Pak Tri ya. Nih, ngomong-ngomong soal Jakarta dan hubungannya dengan komisi yang menjadi concern dan tugas Bapak di situ, Jakarta kan menjadi salah satu kota dengan modal fiskal terbesar di Indonesia, dan Jakarta ke depan ingin dijadikan sebagai kota global dan pusat ekonomi nasional. Menurut Pak Tri, kira-kira ini gambaran ideal kota Jakarta ke depan yang seperti apa? Dan juga tentunya khususnya untuk warga Jakarta Utara atau di dapilnya Pak Tri. Harapan-harapannya apa Pak? Kira-kira? Harapannya kebetulan ini kan saya ini duduk di Komisi C yang membidangi keuangan. Keuangan ini kita ini untuk mengatur bagaimana caranya agar APBD kita ini lebih meningkat. Tujuannya untuk apa? Setelah meningkat lebih dari yang diharapkan, itu agar pendidikan di DKI Jakarta ini lebih baik untuk masyarakat yang saat ini masih terkendala dengan pembiayaan. Pembiayaan, karena mereka selama ini kan tergantung oleh yang namanya KJP. Nah, kalau seandainya harapan saya agar semua sekolah itu gratis di negeri maupun swasta, dibiayai oleh Pemprov. Dan di pendidikan di kesehatan pun sama, agar pelayanan rumah sakit itu ditingkatkan. Jangan sampai lagi ada keluhan dari masyarakat bahwa merasa diabaikan oleh pihak rumah sakit. Rumah sakit itu kan mitra kita. Ya, ketika memang ada meningkatnya pasien yang di rumah sakit itu, apabila tidak ada atau kurangnya kamar, kan bisa diajukan. Diajukan untuk penambahan. Masih terjadi hal-hal seperti itu di Jakarta ya? Sangat terjadi, banyak sekali, dan banyak masyarakat juga dikeluhkan dengan menggunakan BPJS itu merasa dianaktirikan kepada rumah sakit. Itu pelayanan jangan sampai itu terjadi. Bagaimanapun Jakarta ini adalah kota metropolitan, kota yang besar, dan akan menuju kota global. Kota global itu yang sudah harus memiliki standar pelayanan yang tinggi. Oke, pemirsa, tadi sangat luar biasa sekali bahwa Pak Tri yang berangkat dari kultur Nahdien dan ahli sunnah wal jamaah, rahmatan lil alamin, ketika sudah masuk ke dunia politik dan menjadi seorang legislator dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentu saja memiliki cita-cita mulia, seperti juga tujuan dari visi perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, membela yang benar. Pemirsa, kita sudahi obrolan kita dengan narasumber kita Pak Tri Waluyo. Terima kasih Pak Tri atas kesempatannya diundang hadir di Posko Aspirasi atau Rumah Aspirasi Bapak H. Tri Waluyo. Pemirsa, demikian, sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam sehat untuk Anda semua.